Mat, short. Nah ini. Kayak mana balik kamera atau gimana? Bentar ya, kau dengar ya. Oke. Iya ini. Kayak mana mau aku perdengarkan ini? Sekali dia. Beneran kok di sini. Sangat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Mana buka saya di situ? Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Nah, itu kau apa enggak? Kalau enggak kau ya sudah. Kita ganti tema. Itu konteksnya saya ngomong sama siapa? Enggak usah. Aku pun enggak tahu kau ngomong sama siapa. Saya juga enggak tahu itu video apa. Video dia bilang aja. Itu 1 menit aja enggak ada. Berapa detik itu videonya? Dia bilang saja enggak ada biar kita tahu bahwa data kiamat itu enggak benar. Dia dapat kalau sebelum ngomong ada atau tidak ada. Saya pengen tahu betul itu videonya mana. Kok kau cuma 30 katanya detik begitu? dengar dulu dong. Kau bertelepon, bukan 30 detik, aku potong aja dia. Kau bertelepon sama penggemarmu Siapa bertanya namanya? katanya. Siapa Ya namanya? mana tahu aku. Ya, Dalam dunia maya ini nama-nama ada orang di banyak. depanmu. Loh, kalau kau enggak begini loh. Bisa saja Kalau itu diedit, bisa saja itu Ya. suara saya tapi nggak lengkap, bisa saja itu diedit, konteksnya apa? ya sekarang itu suaramu apa enggak? Saya tidak ingat. Ya udah kalau nggak ingat bilang aja nggak ingat. Aku pun nggak tahu karena itu dipublikasikan kiamat. Oke, sekarang gini aja apa yang kau ingat? Coba. Beres bahas satu tema kok nggak pernah beres. Gini Ruth, kalau kita membahas satu masalah kita bahas sampai selesai. Setuju? Ya kan sudah kau bilang bukan kau tidak ingat. Apa yang mau dibahas? Siapa bilang bukan saya? Tadi kau bilang tidak ingat. Kalau tidak ingat apa yang mau kita bahas? Orang kau tidak ingat. Apakah tidak ingat berarti saya bukan saya? Kalau tidak ingat kau ya bukan kau lah. Siapa lagi? Ya belum tentu. Kau bilang tahu itu saya, tetapi videonya diedit-edit. Saya tahu itu saya, tapi konteksnya lain. Gimana? Makanya kau bilang mana konteks video itu? Masa 30 detik begitu kau jadikan bahan? suaramu kok nggak bagus ya. Makanya kau ingat dulu. Kalau kau bilang ya itu saya, baru kita bicara konteksnya apa. Kalau kau nggak ingat apa Sekarang gimana? yang mau kita bahas? Sekarang gini aja. Masih putus-putus. Apa yang kau ingat aja lah. Makanya bilang TikTok aja kita. Kenapa takut kali kau di TikTok? Takut kau terbongkar kayak apa begoderanmu itu ya? Sekarang masih putus-putus juga suara saya. Masih. Entahlah di apa saya ini saya nggak tahu. Di apa namanya ini di HP saya. Tapi kalau di YouTube-mu lancar. Teman-teman gimana? Masih tidak mendengar suara saya, teman-teman? Suara saya gimana maksudnya? Tidak lancar itu dalam pengertian gimana? Putus-putus atau bagaimana? Kayak robot. Kayak robot gimana maksudnya? Ya kayak robot lah yang apa itu serok agak begitu. Tapi kalau di YouTube-nya ini kulihat udah bagus. Di apa namanya? Ya, suaraku jelas. Saya gimana? Suara saya bagus. Suaramu di tempatku bagus, tapi terkadang kayak ada apanya jeda, kerak katanya. Tapi kalau kulihat begini, Ruth. Sebentar. Begini. Video itu berapa detik, Ruth? Tunggu, kerak katanya. Tapi kalau kulihat di begini, Ruth, sebentar. Nah, kalau di YouTube-nya bagus, kalau di sininya aja. Oke, apa kira-kira yang kau ingat itu aja kita diskusikan. Tidak usah kita masuk itu. Begini. Kau kan ribut terus, kau ngomong terus. Justru itu yang saya tanya sama kamu. Kau bilang masalah poligami. Oke, itu kita bahas sekarang. Masalahnya begini, kutanya dulu sama kau. Masalahnya kau nggak ingat apa yang mau kita bahas nih. Gini aja, apa yang kau ingat aja lah. Oh, salib. Nggak usah kita ngalor ngidul. Biar langsung berdebat aja. Itu videonya saya lagi ngomong sama siapa? Itu bukan video menurut pengakuan kiamat. Kau bertelepon, ada penggemarmu bertelepon sama kau. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya mana tahu aku kiamat nggak bilang. Tapi itu suaramu apa enggak? Aku nggak jelas. Oh, aku nggak jelas. Makanya aku bilang itu suaramu atau enggak? Bisa jadi itu suara saya, bisa jadi bukan, bisa jadi diedit. Konteksnya sama siapa pada waktu itu saya ngomong. Berarti kau kan ragu-ragu, nggak ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, nggak usah kita bicarakan. Apa yang pasti kau bicarakan aja lah. Coba aku ingin tahu. Contoh mengenai salib. Justru saya tanya sama kamu, Ruth, apa yang membuat kamu tidak bisa diam pagi, siang, sore, malam ngomong saya? Oke. Ya, mengenai salib aja dulu. Salib rencana iblis. Kita mulai ya. Silakan, kau duluan opening statement. Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, si Rudy ini kan teman-teman seperti kalian ketahui ya, dia kan ribut terus pagi, siang, malam. Gak usah itu lagi. Kita opening statement. Kayak anak-anak kok kita sudah opening statement. Jangan lagi si Rudy ini kan kawan-kawan promosi kau. Gimana kok takut kamu, Ruth?
Saya kan lagi Mana-mana ngomong ini, takut. gimana? Tapi jangan kayak anak-anak. Langsung open statement mengenai salib itu atau rencana penyaliban dari iblis atau dari Bapa di surga. Silakan. Jadi saya ngomong harus kamu atur omongan saya apa gitu. Bukan, kita langsung ke materi aja. Ya ini mau ke materi, gimana? Ya, silakan langsung ke materi ya, bahas mengenai Kau penyaliban. ngomong apa Silakan. aja, kau ngomong apa aja nggak ada kularang, yang penting sesuai dengan tema. Setuju? Betul, tapi jangan kau mulai dengan kalimat Cirudi ini kan begini. Namanya juga Kanak-kanak baru pembukaan, silakan. gimana, Budi? Ya, silakan. Saya. Silakan. Baik. Jadi teman-teman, si Rudi ini itu kan siang malam pagi sore membahas saya. Karena apa? Karena dia mendengar satu statement dari saya ketika saya berdebat dengan Yusuf PI. Masalah siapa atau kehendak siapakah menyalibkan Yesus. Nah, tapi ternyata yang dibahas Rudi ini malah lain. Begitu. Saya tidak tahu lah, makanya saya konfirmasi dulu sama Rudi. Rud, kau nonton nggak Rud waktu saya debat itu? Sama ya. Yusuf? Makanya kau terangkan aja, kan sudah opening statement kau. Silakan. Ngapain saya nerangkan? Kau nonton nggak waktu itu debatnya? Makanya udah opening statement. Masa itu lagi bertanya? Kita ini mau debat nih. Menurutmu penyaliban rencana siapa atau gitu aja? Oke, baik. Penyaliban. Apa yang dimaksud penyaliban? Menyalibkan Yesus kan? Apa yang dimaksud penyaliban? Menyalibkan Yesus maksudmu? Ya jelaskan aja menurut kau. Lucu kau ini berdiskusi kayak anak-anak. Sudah disuruh opening statement. Silakan kau bahas. Mau kau bilang penyaliban itu naik kuda, silakan. Mau kau bilang naik ikan paus, silakan. Aku mendengar. Kan giliran kau bicara, silakan. Oke. Jadi Ruth, waktu itu saya berdebat dengan Yusuf PI. Dalam debat tersebut, saya menjelaskan kepada dia bahwasanya menyalibkan Yesus, kehendak untuk menyalibkan Yesus, membuat Yesus tersalib di kayu salib itu adalah kehendak daripada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, yang memusuhi Tuhan Yesus. Ya, mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ingin melakukan keinginan siapa? Keinginan siapa yang mereka ingin lakukan itu yaitu keinginan bapa mereka. Siapa bapa mereka itu? Yaitu iblis. Pada waktu itu sudah saya bahas itu dengan Bom dan Bom juga sudah ampun-ampun. Lalu ada apa kamu datang tiba-tiba ingin membahas lagi itu? Coba. Makanya aku bilang pantaslah kau Deodis. Gak ngerti kau cara berdebat. Lari ke situ, tanyain. Kau jelaskan aja apa menurutmu. Kalau menurutmu begitu, kan kau bilang itu rancangan iblis. Penyaliban adalah rancangan iblis, kan begitu. Maka saya mau bertanya juga sama kau Nidis. Kita udah mulai debatnya. Yesus Barabas itu tidak disalib, itu rancangan siapa? Tidak disalib rancangan siapa? Oke, keinginan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena Pilatus meminta, siapakah yang ingin supaya kau bebaskan di hari Paskah Yesus yang disebut Yesus Raja orang Yahudi atau Yesus Barabas? Lalu orang-orang Yahudi berteriak, bebaskan Yesus Barabas. Oke. Itu rencana siapa? Rencana iblis. Kan kita bicara rencana atau rancangan kau bilang waktu dengan Yusuf PA itu kan. Itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di sorga, Yesus Barabas bebas. Aku ingin tahu. Kalau Yesus Kristus keinginan daripada orang-orang Yahudi. Saya tidak tanya keinginan karena kau kemarin bilang rancangan ya atau rancangan iblis kau bilang penyaliban Yesus. Sekarang Yesus Barabas ya karena ada dua orang kan yang harusnya disalibkan. Sebenarnya Yesus Barabas. Nah, sekarang Yesus Barabas itu bebas. Itu rancangan siapa? Iblis kah atau Bapa di sorga? Kita hanya dua itu pilihannya. Tidak ada ahli Taurat Farisi. Yang kita bahas itu Ruth, rencana atau rancangan menyalibkan Yesus. Aku dengar bukan rencana loh, tapi rancangan. Iya, rancangan lah. Terserah lah kau pakai istilah itu pun nggak apa-apa. Kenapa kau pakai Yesus Barabas? Karena ada dua bentuk, Dis. Karena kau bilang Yesus disalib itu rancangan iblis. Sekarang Yesus Barabas tidak disalib, itu rancangan siapa? Atau rencana siapa? Kok jadi bahas Yesus Barabas kita? Orang Yesus ya Barabas tidak masalah. Biar kita tahu posisimu nanti, Dis. Jadi aku bertanya sama kau. Yesus Barabas itu kan tidak jadi disalib. Menurutmu itu rancangan siapa? Iblis atau Bapa di sorga? Kan sudah saya jawab tadi Ruth, itu rancangan orang-orang Yahudi yang berteriak, lepaskan dia. Perasaan kau berdebat dengan Yusuf PA, nggak ada pilihan itu. Pilihannya kan kau bilang itu rencana iblis, penyaliban Yesus. Sekarang kok jadi rencana manusia?
Yesus Barabas atau Yesus yang kau bahas ini dulu. Sekarang gini loh, bahas ini. Sebentar, tadi kau kan bilang Yesus Kristus itu disalibkan rancangan siapa? Kau bilang ahli Taurat dan Farisi. Sekarang kau bilang Yesus Barabas dibebaskan rancangan siapa? Ahli Taurat dan Farisi juga kau bilang. Ya. Lah kau bilangnya kemarin kan dari iblis. Berarti kau cabut lagi pernyataanmu. Memang nggak waras Rudi ini, Pak. Kupikir kau waras, Rudi. Yang nggak waras itu kau. Kau nggak tahu cara berdebat sportif itu gimana. Lari kau bilang aku tak waras. Begini loh, Dis. Masih ada rekaman. Dengarlah dulu. Kan kita membahas tentang penyalipan Yesus itu rancangan siapa? Yang kau bilang sama Usuk PA itu rancangan iblis. Sekarang kau ralat menjadi rancangan ahli Taurat dan Farisi. Apakah begitu? Makanya kalau saya ngomong kau dengar, Ruth. Dengerin. Aku sudah dengar. Semua orang juga dengar. Silakan. Begini, Ruth. Tadi kan sudah saya bilang. Kehendak menyalibkan Yesus, rencana untuk menyalibkan Yesus, itu adalah kehendak atau keinginan daripada iblis. Nah, lewatnya bagaimana detailnya? Lewatnya dengan perantaraan tangan-tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena bapak mereka sendiri adalah iblis. Siapa yang bilang bapak mereka adalah iblis? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus kenapa sekarang kau larikan kepada Yesus Barabas? Bukan Yesus Barabas yang kita bahas. Inilah kau nggak tahu cara memecahkan masalah, Dis. Memecahkan masalah itu bisa dari berbagai sisi. Makanya aku tanya, kalau penyalipan Yesus itu kau bilang rancangan iblis, sekarang pembebasan Yesus Barabas itu rancangan iblis, kan itu satu paket kejadiannya. Iya nggak apa-apa, itu dulu nanti kita lihat ketemu. Sekarang kau jawab dulu. Kau lari ke lain tema, orang bukan yang kita bahas kok. Kenapa kau takut? Jawab aja. Pembebasan Barabas itu rancangan iblis atau rancangan Bapa di sorga? Jawab aja, kan gampang. Pembebasan Yesus Barabas itu keinginan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Pilatus berkata, pada hari ini ada kebiasaan di antara kalian untuk melepaskan orang. Siapakah yang kau ingin supaya aku lepaskan bagimu? Yesus, yang disebut Kristus, atau Yesus Barabas? Lalu orang-orang Yahudi berteriak, lepaskan Yesus Barabas. Yang menjadi pokok bahasan kita bukan itu, Ruth. Yang kau ributkan sama saya setiap hari adalah statement saya, di mana saya menyatakan bahwa rancangan, keinginan untuk menyalibkan Yesus, ya, itu adalah rancangan, keinginan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Kata Tuhan Yesus, bapak mereka adalah iblis dan mereka menginginkan melakukan keinginan bapak mereka, yaitu iblis itu. Jangan kau larikan tema itu. Sekarang itu fokus loh, Dis. Begini, Dis, kalau kau orang cerdas, ulang lagi selesai kita, Ruth. Ngapain kau tanya ulang lagi siapa Barabas? Dengar dulu, Dis. Kalau kau orang cerdas, Dis, kalau Yesus itu kau bilang disalibkan rancangan iblis, maka pembebasan Yesus Barabas itu harus rancangan Bapa di sorga. Kalau dua-duanya rancangan iblis, baik pembebasan Barabas maupun penyalipan Yesus, artinya di situ, Dis, kau ada ketidaksinkronan. Kenapa? Kau mengambil yang kalimat iblislah bapamu, karena dia mau membunuh. Sementara iblis juga melepaskan Barabas. Paham nggak kau? Coba kau bukakan ayat iblislah bapamu biar kita baca. Silakan. Di mana itu terdapat? Saya tampilkan. Sebentar ya. Kangen aku melihat wajah Oon Mudis. Buka kacamata biar lihat kayak dulu. Iya bang. Kangen juga sama Edis nih bang. Oke, coba buka Yohanes 8. Apa? Matius 8? Yohanes 8. Tar. Ayat berapa? 32 atau berapa itu? 42. Yohanes 8. Wih, tunggu, Dis. Saya tampilkan saja di layar ya. Ya, silakan Yohanes 8 lah ya. Dari 40. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar. Sabar. Share screen. Oke. Saya tampilkan di layar sini, Ruth. Yohanes 8. Ayat 44, Ruth. Kelihatan nggak di layar sini? Kelihatan. Aku lihat juga ayatnya langsung. Oke. Tapi sebelum itu kita mulai dari 37 ya, karena perikopnya ini kan dari 37. Setuju? Ya. Aku ikut aja. Silakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku.
karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Coba, konteksnya ini yang berbicara siapa, Ruth? Ya, kalau menurutmu Yesus Tuhan, ini Yesus yang bicara. Tapi kalau menurutmu Yesus, sebentar. Tapi kalau menurutmu Yesus bukan Tuhan, berarti Bapa surga ini, karena ada firman. Karena manusia tidak bisa berfirman. Silakan kau tentukan pilihanmu. Apakah Yesus atau Bapa surga? Di sini jelas yang berbicara adalah Tuhan Yesus, ya. Huruf besar apa huruf kecil? Tunggu dulu, huruf besar apa huruf kecil Tuhannya? Maksudnya gimana? Ya, kau bilang kan kemarin kalau huruf kecil itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau huruf besar itu Yahweh, pencipta langit dan bumi. Yang bisa berfirman itu kan Tuhan huruf besar. Kita bahas yang mana nih, Ruth? Kita bahas mengenai penyaliban atau lari kau? Masalahnya kau kayak kodok kalau diskusi dengan saya, nggak satu kelas. Bukan, ini kan yang lain gimana? Ini kan ada kalimatnya, karena firmanku. Menurut kau yang berfirman siapa? Tuhan huruf besar apa Tuhan huruf kecil? Ruth, di sini yang berbicara Tuhan Yesus, Ruth. Di dalam bahasa Ibrani, Ruth, tunggu dulu. Di dalam bahasa kalimatnya Ibrani, firman huruf kecil. Tapi kau yang memulai huruf besar huruf kecil kemarin. Di sini oke. Sekarang menurutmu yang bisa berfirman itu manusia atau Tuhan yang pencipta langit dan bumi? Yang bisa berfirman. Siapa aja bisa berfirman? Baru tahu bisa berfirman kok. Lo aja bisa berfirman gimana? Maaf, kita tidak menjelaskan agama orang. Kita bicara di sini dulu Bible. Menurut Bible kita bisa yang bahas satu tema sampai kelar dulu. Sebentar dulu. Ini kalimatnya ada loh. Penyaliban itu. Ya, ini kan fokus. Kau memulai dari ayat 37. Kau mau menjelaskan sama aku. Maka aku menuntut sama kau karena ada kalimat situ karena firmanku. Firman ini siapa yang bisa berfirman? Apakah itu Bapa di sorga yang pencipta langit dan bumi atau Yesus yang bukan Tuhan? Kenapa? Yang berfirman di situ Yesus. Berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Rarat nanti kita Ruth kemana-mana Ruth. Rarat. Ini gampang Yang ditanya di sini ada yang berfirman. Jadi kita kau nggak fokus. Kalau gitu kau jangan mengambil ayat 37 dong. Biar jangan kita bahas itu ada yang berfirman. Kau ambil misalnya ayat 38. Dalam diskusi begitu kayak gini mutunya kau Ruth, gini. Gimana kayak gini mau diskusi? Kau kan tidak pernah nyusun skripsi makanya kau nggak tahu setiap kalimat yang kau ucapkan. Penyaliban ini. Kau takut? Aku nggak takut. Mana pernah aku takut di 10 kayak Tok Wadapi. Kalau kau nggak takut kita teruskan. Kalau kau nggak takut. Enggak, aku mau tahu dulu. Yang bisa berfirman sebentar. Yang enggak gini aja. Gini aja aku enggak menuntut kau banyak mau juga terus. Kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Bawa mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Coba, di sini Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa bapaknya orang-orang Farisi itu yang membenci Yesus, yang tidak menerima perkataan Tuhan Yesus itu adalah iblis. Setuju? Yang mana dulu yang mau membunuh? Iya. Kalimat yang mau membunuh. Yang tidak menerima, yang menolak Yesus, yang ingin membunuh Yesus, itu adalah orang-orang Farisi itu, dan bapak mereka adalah iblis, kata Tuhan Yesus. Setuju? Tunggu dulu, yang kau tekankan kalimat yang mana? Ayat 40 dulu kah? Atau langsung keseluruhannya? Karena aku akan membagi dua. Oke, sekarang aku tanya kau. Apabila orang Farisi dan ahli Taurat ingin menyelamatkan Yesus, menurutmu siapa bapak mereka? Gimana dia? Saya pikir ada isinya ya di Kok gimana? Sekarang kan kau ambil ayat mereka karena kalian mau membunuhku katanya kan? Sebentar, sebentar. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuhku. Kau kan berdalil itu. Sekarang aku bilang, satu orang Yahudi yang berusaha untuk menyelamatkan Yesus. Tahu kau siapa namanya?
namanya Petrus. Baca itu di Matius 16. Apa kata Yesus? Enyalah engkau iblis, sebab engkau tidak tahu sebab engkau memikirkan apa yang diperbuat manusia, tidak ke sini. Kok lari ke sana? Bisa kita fokus itu, Ruth? Bisa kita fokus itu enggak? Loh, itu kan kita fokus di gimana sih kau? Tadi aku fokus kepada kalimat firman, kau nggak mau. Sekarang, kalau kau bilang karena mereka berusaha membunuh Yesus, lantas kau bilang mereka itu ada karena itu rencana iblis. Sekarang Petrus ingin menyelamatkan Yesus. Yesus saja mengatakan, engkau iblis. Oke. Berarti baik, sebentar, baik menyelamatkan Yesus maupun membunuh Yesus, keduanya adalah rencana iblis. Baik, saya jawab. Begini, Ruth. Saya jelaskan sama kamu ya. Kalau kita mau diskusi, Ruth, kita itu harus fokus ke satu pokok bahasan dulu. Setelah itu kita baru pindah. Ini kan fokus bahasan kita. Fokus bahasan kita kan rencana iblis. Kau buat dalil itu, maka aku berkewajiban kontra. Makanya kau nggak lulus kuliah, nggak ngerti kau cara mempertahankan argumen. Oke, sudah. Silakan. Baik. Begini, Ruth. Kalau kau lihat keseluruhan video saya sama Yusuf PI, saya itu bilang begini. Keinginan Bapa di sorga terhadap Yesus itu apa sih? Apa yang Bapa inginkan supaya Tuhan Yesus kerjakan? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang diterimanya dari Bapa di surga dan tidak lari dari segala resiko. Contoh, saya kasih contohnya. Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak menerima itu. Tetapi di detik yang sama, Bapa di surga juga tidak menginginkan Tuhan Yesus itu lari seperti seorang pengecut. Ya, kayak kau keluar negeri. Nah. Dia tidak menginginkan Yesus lari seperti seorang pengecut. Keluar negeri. Ya kan? Lari keluar negeri maksudnya kan. Nih, maksudnya Yesus harus tetap maksudnya Yesus harus tetap di Yerusalem kan, nggak lari keluar negeri ke Yunani tidak misalnya. Lari dari penyaliban. Tidak lari dari penyaliban. Tidak lari keluar negeri bukan ya penyaliban. Silakan. Tidak lari dari penyaliban seperti yang diinginkan atau yang dipikirkan oleh Petrus. Ya. Karena apa? Karena di dalam pikiran Petrus, jangan sampai disalib, begini dan lain sebagainya. Lari saja atau kompromi dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Atau menghindar saja. Nah, itu adalah cara-cara seorang pengecut. Tidak mengambil resikonya, seperti itu. Makanya sang debater ketika dilaporkan polisi langsung ganti namanya jadi sang apologet. Tapi habis itu udah keringat dingin dia dilaporkan ke polisi. Nah, enggak lah. Saya masih di Indonesia, Nah, kayak kau lari ke luar negeri, saya seperti Yesus. Karena kau sudah menjilat orang-orang Islam. Karena kau sudah. Saya tidak pernah menjilat. Kau lawak, kasihan. Lari kau bilang hidup seperti Yesus, tapi kau lari ke luar negeri. Berarti kau nggak bisa hidup seperti Yesus. Makanya Wahyu 20 ayat 8 bilang penakut itu ke neraka. Kalian tahu bagaimana dia lari dari pokok bahasa ini? Penakut itu ke neraka. Ya udah, makanya kau lanjut, silakan. Fokus Ruth pada satu pokok bahasan. Ya, silakan. Matikan mic dulu. Baik. Jadi, kalau kau nonton video saya dengan Yusuf PI, di situ saya memberitahu, lantas apa keinginan Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga itu apa? Supaya anaknya, Sang Mesias, Yesus, memberitakan Injil itu, memberitakan kebenaran itu. Ya, jangan takut sekalipun disalibkan. Kalaupun orang-orang Yahudi, ahli Taurat berencana ingin menyalibkan dia, hadapi penyaliban itu. Jangan juga lari seperti apa yang disarankan oleh Simon Petrus. Nah, sudah nangkep nggak kamu? Silakan. Kan dia malah terima telepon kan? Ini gimana? Lihat tuh, dia malah terima telepon kan? Jadi dia ini teman-teman memang nggak ada dia ini. Kalau teman-teman menginginkan, coba dihadapilah dia sesekali bang. Tanggapi dulu dia sesekali bang. Ini siapa ini? Tunggu Dis. Halo. Nggak jelas. Penggemar kau kayaknya ini. Tunggu bentar ya. Sebentar, penggemar kau ini kadang ada lawak-lawaknya Dis. Sabar dulu. Lari ke penggemar, lari ke sini. Udahlah, intinya itu Ruth, kau itu memang ada penyakit dengki, ada penyakit sirik kau itu sama saya. Alah, kau lari-lari ke situ di slow lah, oke. Ya udah kau sekarang fokus kau. Aku fokus, ku dengar kok ya. Oke, sebentar. Kukira tadi suara aku nggak ada, jadi aku buat itu ya. Jadi Dis, makanya kau mendalilkan sesuatu itu jangan sampai ada kontradiksi. Kau bilang, kau ambil Yohanes 8 ayat 40, karena mereka berencana membunuh Yesus, maka iblislah bapakmu. Sementara Petrus pun ingin berencana menyelamatkan Yesus. Justru dibilang, iblislah bapakmu. Kenapa Yesus harus bapakmu?
N-nya lain kok iblis, berarti dia iblisnya, bukan bapaknya lagi, dia iblisnya. Di situ penentang maksudnya, Ruth. N-nya lah kok iblis katanya, berarti ya, si Petrus saat itu dia lah iblisnya, bukan bapak lagi, dia langsung. Oke. Paham kau? Jadi rencana apa yang dipikirkan manusia adalah seperti yang kau pikirkan, Dis. Bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana manusia, kau bilang, rancangan iblis. Itu sama dengan manusia kau berpikir. Makanya pemikiran seperti itu ingin menyelamatkan Yesus. Sudah. Kemudian yang pertama sekali di dalam perjanjian baru, yang mengatakan salib itu adalah Yesus. Iblis tak pernah bicara salib di perjanjian baru. Itu di Matius jangan lari dulu di situ. 10 ayat 38. Ini bagaimana berarti kau menganggap bahwa rencana menyalibkan Yesus itu keinginan Bapa di surga? Iya, karena itu sejak semula, dengar dulu, karena sejak semula di perjanjian baru pun Yesus yang pertama kali berbicara salib. Belum terjadi kejadian itu, Yesus mengatakan apa? Anak manusia akan disesa dan diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk disalibkan. Paham ya? Silakan, apa argumenmu berikutnya? Baik, jadi kalau begitu begini ya, kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Ruth, seandainya bapaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah Allah, mereka akan mengasihi Yesus. Setuju? Makanya di situ pikiran kau pikiran manusia, bukan itu maksud Yesus. Sama dengan Petrus. Dengar dulu. Ya, dengar dulu penjelasanku dong. Allah. Kalau ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah Allah, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini akan mengasihi Yesus. Setuju? Ya, mengasihi Yesus. Silakan, mengasihi ya. Kalau mereka mengasihi Yesus, pasti mereka tidak akan berteriak salibkan dia. Setuju? Nah, aku jelaskan lagi, Dis. Bahwa Petrus pun tidak ingin Yesus salib. Malah dibilang iblis juga. Jangan kesana dulu. Jangan kesana dulu. Makanya dengar dulu, Dis. Maksud ayat itu bukan begitu, Dis. Maksudnya adalah, kan ada bicara firman tadi. Jikalau semua orang menerima firman Yesus, tidak perlu ada penyalipan. Tapi karena orang-orang tidak menerima firman Yesus itu, maka itulah yang namanya ada penyalipan, Dis. Paham, Dis? Berarti penyalipan itu karena pemberontakan, setuju? Kenapa? Penyalipan Tuhan Yesus karena pemberontakan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat sendiri, setuju? Pemberontakan kepada siapa? Pemberontakan kepada Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, setuju? Mereka tidak pernah memberontak kepada Yesus. Justru yang mau memberontak itu Petrus. Baiklah, mereka melawan. Mereka melawan Yesus, setuju? Tunggu dulu. Petrus ingin menyelamatkan Yesus. Bagi Yesus itu pemberontakan. Paham nggak kok? Maka dikatakan iblis. Sebentar dulu. Yudas menyerahkan Yesus, malah tidak pernah dikatakan Yesus kepada Yudas iblis. Tapi kalimat iblis itu kepada Petrus yang ingin menyelamatkan Yesus. Oke. Menurutmu yang merasuki Yudas siapa? Sebentar, Bude, bilang dulu siapa namanya itu? Syasrido dengan si Manto naik motor ke sini bawa mobil itu jemput kalian, aku lagi diskusi sama si Edis. Jadi biar kalian tahu seginilah. Ya, silakan. Apa kau bilang? Menurutmu apa? Siapa yang merasuki Yudas, Ruth? Yang merasuki Yudas itu adalah iblis di hadapan Yesus. Dan Yesus tidak pernah. Bapak di sorga, Ruth, yang merasuki Yudas, Ruth. Kenapa Bapak di sorga? Ya karena itu pikiranmu. Yang merasuki ahli-ahli Taurat juga Bapak di sorga. Karena mereka, karena itu Bapak di sorga, Ruth. Salah, Ruth. Sebentar, Dis. Aku tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang merasuki Yudas itu adalah Bapak di sorga. Nggak pernah. Itu fitnah kau. Semua orang mendengar. Katanya rencana Bapak di sorga, keinginan Bapak di sorga, gimana? Nah, makanya karena itu keinginan Bapak di sorga, ketika Yudas, iblis masuk ke dalam Yudas, Yesus tidak mengusir. Malah Yesus berkata apa? Iblis, sini lu, iblis. Kau kerjakanlah apa yang segera kau lakukan, apa yang kamu pikirkan. Nggak ditengking Yesus. Bisa nggak Yesus menengking? Bisa. Tapi nggak dilakukannya. Karena apa? Karena ini rencana Bapak di sorga. Tapi kalau itu rencana iblis, seperti ketika di Matius 4, ya itu akan nengking iblis. Kau putus saja lawan anak sekolah minggu dia nih saya ya. Gimana, Ruth? Kau nggak cocok kau lawan saya, Ruth. Kau hanya lawan anak sekolah minggu gimana? Kau hanya menutupi kelemahanmu, Dis. Bagaimana kau yang tidak pernah nyusun skripsi? Kau tidak pernah nyusun skripsi. Tidak tahu kau mendalilkan. Tidak tahu kau mendalilkan, tidak tahu pembuktiannya. Gini saja, Ruth. Dengarkan saya, Ruth. Dengarkan ya. Menurutmu, kalau orang mengasihi Yesus, dia akan berteriak salibkan Yesus atau tidak? Kalau orang mengasihi Yesus, tunggu sebentar, Dis. Sabar dulu, ya. Sebentar, aku ada apa sebentar lu. Sebentar, sabar kau, Dis. Sabar. Ini udah mulai panik ya? Enteng yang ngomong. Terus, kalau orang mengasihi Yesus, dia akan bilang dulu nanti sama si Manto. Gimana ceritanya? Bantu dia, gitu gimana? Coba. Bisa nggak kalian? Aduh, aku lagi apa ini? Mengantar Siwan ini dong. Bisa aku bantu mengantar kan? Langsung di dalam. Bawa ke sini dulu dia. Oh, Siwan ya.
Nanti kau diantar lah. Antar. Aku nanti ya. Kan masih lama kok sebelumnya. Ngeles dia teman-teman. Nekat yang nyata kau dis. Aku gak panik dis. Ngapain panik orang kayak kau 3 aku lawan 10. Dokter aja 6 kau kan. Silakan. Jikalau seseorang mengasihi Yesus, apakah yang akan dia lakukan? 1A, melakukan apa yang Yesus perintahkan. B, berteriak salib aja itu, bunuh aja dia, gantung aja dia. Mana yang akan dilakukan? Sekarang konteksnya kau mau ngikut pikiran manusia atau pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia kau seperti Petrus. Petrus mengatakan kau tidak bisa disalib Yesus. Tapi kalau pikiran Allah memang dia harus tersalib. Karena itu sudah dinubuatkan dan Yesus yang menubuatkan. Oke, sebelum ke situ dulu. Itu jawaban saya tadi. Jawaban saya udah kau dengar. Ini jawaban saya. Dengar jawaban saya. Ini jawaban saya. Salahnya Petrus adalah dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Biar kau tahu. Yang dipikirkan Allah adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Yahudi tersebut sekalipun mereka mau menyalibkan. Jadi dia tidak. Kau dengar dulu. Dengar. Jadi Tuhan kau dengar itu baik-baik. Pikiran sebentar. Bisa saya pikiran manusia, sebentar dulu. Pikiran manusia Petrus, Yesus tidak boleh disalib. Betul. Tapi Yesus bilang itu pikiran manusia katanya. Betul. Kalau yang dipikirkan Allah, saya harus disalib. Berarti Yesus tidak menubuatkan salib. Saya harus menghadapi penyaliban itu. Coba, ayo buka ayat itu. Aduh dis, makanya jangan DO kau. Biar tahu mendalilkan. Oke, harus disalib. Tetapi keinginan siapakah penyaliban itu? Sudah dibilang Bapak di surga nggak bisa ditentang itu. Oke, keinginan Bapak di surga. Berarti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berteriak salibkan dia karena roh Tuhan merasuki mereka atau roh iblis. Oke, aku jelaskan ya. Kita ke Petrus dulu biar kau tahu. Sebentar. Sabar Kodis. Kau nggak pernah memahami isi Alkitab, Ruth. Yang kau pahami itu bagaimana cara mengolah. Itu yang kau pikirkan. Yang kau pikirkan itu bagaimana cara mengolah anak bata. Bagaimana cara mengolah. Lari lagi. Kekanak-kanakan kau dis. Kekanak-kanakan. Tak tahu malu kau ditonton orang. Paham apa yang kau jelaskan. Jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan dis. Dewasalah kau dikit. Dewasalah kau dikit. Nah ini ya. Aku bacakan ayat 21. Sebentar. Bukan 21 dari sini. Ayatnya. Pura-pura paham, Ruth. Pura-pura nggak paham. Ayat 21 aku bacakan ya. Dis, kalau bisa berdiskusi jangan kayak anak-anak. Dis, malu lah Dis. Aku tahu kau buka tembok. Enggak Dis, enggak. Aku tahu kau gelisah Dis, buka tembokmu itu kau pamerkan ke orang. Lari ke anak bata, nanti lari lagi ke Francisca, lari lagi ke Atublah, udah tidak. Santai dulu, santai. Jangan lari ke pribadi, Dis ya. Aku tahu kau itu tak pernah kuliah bagus, DO. Jadi tak tahu buat skripsi, tak tahu bagaimana ketika ditanya dosen kau nggak tahu. Sebentar ya, Dis, aku jelaskan. Aku jawab kau tadi. Tunggu aku jelaskan dong, sabarlah kau. Nah, ini kan ketika dia berbicara kepada Petrus bahwa dia akan diberi kunci surga, ini mengenai dia adalah Mesias, ya. Ini bicara tentang Mesias ini ya, sabar Kodis. Nah ini, ya, baru dibilangnya memenuhi kebutuhan orang atau kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab engkau manusia yang menyatakan kepadaku melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan kau ikat di surga dan apa yang kau lepaskan di bumi akan kau lepaskan di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan daripada tua-tua, imam-imam, kepala Taurat, lalu dibunuh. Yesus yang memberitakan ini kepada murid-muridnya dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ingat ya, Yesus yang mengatakan itu. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping. Dengar dulu. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali tak akan menimpa engkau. Ya inilah yang kau bilang tadi bahwa orang Farisi, kalau orang itu misalnya tidak menginginkan Yesus celaka. Apa kata Yesus? Kan sama dengan Petrus, orang Yahudi juga. Tidak menginginkan Yesus celaka. Setiap orang yang tidak menginginkan Yesus disalib adalah, ini jawab Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Dis, kalau kau katakan orang ahli Taurat dan Farisi itu menyalibkan Yesus, itu dari siapa kalau kau bilang? Kalau menurut ayat ini, itu dari Bapa di sorga. Karena kalau justru mereka menyelamatkan Yesus,
Maka itulah yang dikatakan pikiran manusia. Makanya mereka menyelamatkan siapa? Yesus Barabas. Keselamatan Yesus Barabas itu dari iblis. Penderitaan Yesus di surga itu dari Bapa di surga. Oke? Silakan, Dis. Baik. Saya jawab ya, Ruth ya. Nampaknya kita harus pakai aja perumpamaan, Ruth, karena kayaknya otakmu nggak nyambung di situ. Makanya anak sekolah minggu lah saya utus untuk menghadapi Ruth ini ya. Gini. Pak tadi udah bicara, biar saya bicara ya. Baik. Coba kau bisukan dulu, Ruth, karena menggema suaramu. Oke, baik. Jadi disinilah teman-teman, Rudi Yohanes ini tidak bisa memahami sesuatu. Karena apa? Karena memang di dalam pikiran dia itu memang yang dipikirkan mengolah anak bata, mengolah ini, mengolah itu yang di pikiran dia. Baik, saya akan jelaskan sama kamu, Ruth ya. Dengarkan, Ruth. Dis, gini aja, Dis. Gimana? Saya lagi sebentar. Tadi kamu ngomong saya sebentar. Gimana, Kau bicara kayak anak-anak. Bisa tidak ada hubungannya. Sebentar, kok kayak anak-anak, kita sudahi saja biar kau menang, karena tidak kondusif lagi kau bicara kayak anak-anak, memalukan. Kamu lari? Terserah kau mau bilang apa, tapi kau kayak anak-anak. Aku izin. Aku mau ngantar jemaat dulu. Daripada aku debat dengan kau yang nggak tentu arah, Dis. Mana ini? Kamu lari, Ruth. Jadi saya mau jelaskan dulu. Enggak. Biar aja pemenang. Kenapa rupanya orang bisa menilai kok lari kok ke sini? Nah, lari dia teman-teman ya. Saya tidak menurunkan dia ya. Wah. Jadi teman-teman, kalian sudah puas ya. Nah, jadi teman-teman yang mengirim atau yang menginginkan ini itu adalah para penonton sendiri. Jadi penonton-penonton mereka itu naik mengirim link itu. Link, Bang, coba tonton dulu nih, Bang. Sekali-kali coba dulu, Bang. Tanggapi dulu, Bang, gitu. Saya sudah bilang saya tidak mau nanggapi. Tetapi karena begitu banyaknya orang, ya sudahlah. Ya, sesekali saya tanggapi. Dan kalian lihat ya bagaimana dia lari dari sini, teman-teman. Begitu. Nah, ini dia mau naik lagi nih. Apakah dia belum kapok atau bagaimana? Dia masih mau naik lagi katanya. Coba. Nah, gimana, Ruth? Masih belum puas? Masih mau lari lagi? Aku masih di bawah kok kau bilang lari. Kenapa kau lari? Mana ada aku lari? Aku masih di bawah. Aku hanya matikan kamera sama mikir. Nah, ini tamuku banyak. Lebih bagus aku mengantarkan orang ini pulang dari sebentar. Siap menghadapi saya. Sebentar. Sebentar, Dis. Dengarkan aku. Lebih baik aku antar orang ini pulang, ada berkat dari aku kepadaku daripada aku berdiskusi sama kau. Kau kekanak-kanakan. Lari ke tukang olah lagi ya. Aku akan tetap membahas karena kau tak mampu. Oke, Dis ya. Selamat malam. Biar kalian yang menilai ya. Ini orang tak tahu berdiskusi DO dari kuliah, maka nggak tahu dia cara diskusi. Sampai jumpa, aku ngantar jemaat dulu. Terima kasih, Dis. Iya, oke. Sekarang aku keluar ya. Cara keluar bagaimana, Dis? Coba keluarkan aku, Dis. Bagaimana cara keluar? Biar aja aku ngantar ya. Mau lari dia. Enggak. Karena enggak ada gunanya lagi, Dis. Kenapa kau tidak enggak usah. Dalam otakmu isinya mengolah. Ketika kau baca Alkitab, di otakmu isinya mengolah. Oke, ya kau menang. Kau menang. Nah, ya sudah, terima kasih. Ya karena aku berdiskusi sama orang yang tidak tahu malu. Kayak mana cara keluar ya? Berdiskusi sama orang yang tidak mau tahu malu kayak kau ini muka tembok. Gak sanggup aku berdiskusi sama orang muka tembok, Dis. Gak sanggup aku berdiskusi sama orang muka tembok. Gak sanggup aku berdiskusi sama. Pantas kau tidak. Dia yang lari. Pantas kau tidak paham-paham. Bagaimana orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus dengan cara menyalibkannya. Tetapi di detik yang sama, Simon Petrus ingin menginginkan, kiranya hal itu dijauhkan. Coba, gimana caranya memecahkan masalah ini? Seperti jawaban saya tadi. Simon Petrus berpikir, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan. Sementara orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkehendak supaya Yesus disalibkan. Bagaimana caranya ini? Sebenarnya udah jelas di dalam Alkitab. Bapa di sorga menginginkan supaya Tuhan Yesus tidak melarikan diri seperti seorang pengecut dari penyaliban itu. Seperti nabi tetangga sebelah. Lari atau menyuruh orang lain gantiin dia. Bukan seperti itu.